Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Telah bergabung bersama kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, ya selamat datang atas antum semuanya bergabung bersama kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya mempermudah urusan kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Juga kami ucapkan ahlan wa sahlan pada ustadz kita. Ahlan wa sahlan Ustadz, kaifahalukum Ustadz? Alhamdulillah Masya bikhair, Masya Allah. Allah. Kif Semoga sihatukum? Allah senantiasa menjaga antum Ustadz Allahumma amin. dan Jazakallah menjaga khair. kaum muslimin seluruhnya. Amin. Taib ikhwani wa akhwati fillah, kajian kita pada hari ini insya Allah tema yang sangat penting untuk kita. Kita saat ini sudah di penghujung bulan Dzulqa'dah ya, 29 Dzulqa'dah. Ada kemungkinan besok 1 Dzulhijjah atau lusa misalnya, 1 Dzulhijjahnya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita masuk ke 10 malam atau 10 siang pertama di bulan Dzulhijjah itu ya. Ya akhirnya ya, semoga kita nantinya ketika masuk ke bulan Dzulhijjah ini mendapatkan amalan, mendapatkan pahala yang luar biasa, dan tentunya bagaimana kita bisa mengharapkan bisa mendapatkan pahala tersebut kecuali kalau kita berilmu dulu apa saja yang harus kita siapkan, apa saja keutamaan-keutamaan agar kita bisa mendulang pahala di bulan Dzulhijjah ini. Dan insya Allah semuanya akan dijabarkan secara lugas dan jelas oleh Ustadz kita, Ustadz Syafiq Riza Basalamah Hafidhullah Ta'ala. Dan ikhwani fillah, kita akan ada 2 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi materi sampai jam 9 ya. Insyaallah berarti jam 10 ya. 45 menit. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bagi ikhwan semuanya atau akhwat semuanya yang ingin bertanya, silakan ditulis pertanyaannya ke admin ya. Kemudian sebelum dimulai, Anda ingatkan juga adab-adab untuk kita menghadiri majelis ilmu. Yang pertama, mari kita ikhlaskan niat kita dalam rangka menuntut ilmu syar'i, menghilangkan sebagian kebodohan kita dalam urusan agama. Yang kedua, diharapkan agar khusyuk semuanya, tidak beraktivitas kecuali mendengarkan kajian dan mencatat kajian ya. Ikat ilmu tersebut dengan catatan, jangan sampai nantinya tidak ada catatan sama sekali untuk murojaah ya. Kemudian perhatian juga untuk semua peserta kajian agar mute audionya, terutama buat akhwat juga agar menonaktifkan videonya. Demikian pembukaan atau paparan dari kami. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz untuk mengeluarkan materi. Waliyatafadhal mazkur Ustadz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, utusan Allah, dan untuk keluarga beliau, putra putri beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, ahibati fillah, tak terasa Ramadan sudah 2 bulan kita tinggalkan. Kemarin bulan Syawal, sekarang kita di akhir bulan Dzulqa'dah. Apakah masih tersisa bekas puasa Ramadan di diri kita? Semangat sholat malam kita, semangat puasa, semangat berbagi, semangat membaca Al-Quran Karim, atau sudah luntur, pudar, bahkan sebagian mungkin udah hilang? Kita mau masuk awal bulan Dzulhijjah. Ada apa sebenarnya dengan Dzulhijjah ini? Ahibati fillah, kita nih manusia diberi akal oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan akal ini kita dapat meraih yang terbaik. Berusaha untuk menjadi yang nomor 1. Manusia pandai membaca situasi dan kondisi yang dapat menjadikannya meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Ya, kita melihat ketika
awal COVID, apa yang dipikirkan manusia? Keuntungan. Jual masker. Bagaimana di awal COVID itu harga masker mahal sekali. Karena ada yang ingin meraup keuntungan lebih. Dia memanfaatkan kondisi yang ada. Baru-baru saja beberapa hari yang lalu ada yang membaca situasi oksigen. Sehingga harga oksigen tinggi. Kemudian obat-obatan, vitamin yang banyak dicari oleh isoman. Orang-orang yang sedang isolasi mandiri. Harganya naik. Ketika musim kurban, mereka jualan kambing. Itu kecerdasan manusia. Namun sayangnya, ini akal hanya dipakai untuk kesenangan dunia saja. Kita melihat bagaimana canggihnya Fir'aun bersama Haman, bersama tentaranya. Bagaimana mereka mengeksploitasi Bani Israel untuk membangun gedung-gedung yang tinggi. Untuk menjadikan Mesir seakan-akan surga dunia. Sampai hari ini kita melihat sisa-sisa piramid peninggalan Fir'aun. Tapi sadarkah kita? Kemana Fir'aun? Kemana Haman? Kemana Qarun? Kemana pasukan? Tinggal cerita. Itulah kehidupan dunia. Semua akan berakhir dengan kehancuran. Rasulullah SAW memberikan gambaran dunia ini seperti makanan kita. Yang dimasak, yang dikasih hiasan, yang enak dipandang mata, lalu tatkala dikonsumsi melezatkan sekali. Kebayang nggak jadi apa tuh makanan? Jadi apa? Jadi kotor. Itulah akhir dari kehidupan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Qasas. Surat yang isinya kisah-kisah. Kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Fir'aun. Salah satunya. Apa yang Allah katakan di ayat 60-61. Naam, tafadhal dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Maka apakah orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik, yaitu surga, lalu ia memperolehnya sama dengan orang yang kami berikan kepadanya kenikmatan hidup duniawi? Kemudian dia pada hari kiamat termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka. Na'udzubillahi minan nar. Allah ajak kita berfikir dengan akal kita. Allah katakan, afala ta'qilun. Mana akal kalian? Mana akal kalian? Dan terbukti. Orang-orang yang mendapatkan kenikmatan hidupan dunia sebentar dia. Rata-rata orang sukses tuh di atas umur 40 tahun. Baru settle hidupnya. Nggak berapa lama mati. Kita percaya nggak sama janji Allah Azza? Akan ada yaumul qiyamah. Akan ada surga. Orang yang cerdas
di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Walaupun hadis ini diperselisihkan kesahihannya, Imam Tirmidzi mengatakan hadithun hasan. Rasulullah SAW mengatakan al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang IQ-nya tinggi, orang yang cerdik adalah orang yang suka menghisap dirinya, suka berhitung dengan diri, suka mengevaluasi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal untuk yang sesudah kematian. Kebanyakan kita kalau bicara masa depan, masa tua. Bukan masa setelah kita mati. Kenapa jadi pegawai negeri itu sangat disukain? Karena ada jaminan masa tua. Di mana tempat kerja yang memberikan jaminan masa setelah mati? Gak ada. Padahal kita tahu tuh orang mati dilupakan sama keluarganya. Dilupakan, ditinggal di sana sudah. Orang yang cerdas akan memikirkan setelah mati bagaimana aku nanti. Karena di kuburan kita akan lebih lama daripada di muka bumi. Lihatlah orang-orang yang mati 200 tahun yang lalu. Berapa umur dia di dunia? Lihat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang di muka bumi ini hanya selama 63 tahun. Dan di perut bumi 1400 tahun lebih sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cerdas akan berpikir bagaimana kalau saya mati nanti. Bukan bagaimana saya tua. Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang bodoh sebenarnya. Walaupun mungkin secara IQ tinggi. Man atba'a nafsahu hawa. Yang menundukkan nafsunya kepada keinginan-keinginannya. Apa yang diinginkan, dia penuhi. Nggak ada nahan diri, nggak ada. Pokoknya maunya dia. Wa tamanna 'alallahil amani. Dan dia berangan-angan, oh Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Betul. Tapi seharusnya engkau mempersiapkan diri. Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, tapi azabnya sangat pedih. Dan kematian datang tiba-tiba. Hari-hari ini berita COVID terus menghantui kita. Berapa kemarin yang positif? Berapa kemarin yang mati? Dan ternyata mereka sudah mendekat ke lingkungan kita. Dan bisa jadi kita akan menjadi yang selanjutnya. Semoga Allah menyelamatkan kita. Tapi yang jelas orang bakal mati, ada COVID, nggak ada COVID. Ahibati fillah. Maka orang mukmin itu sebenarnya beribadah kepada Allah sepanjang masa. Kalau bicara, oh nunggu Ramadan. Anak kalau Ramadan hatam Quran Ustaz. Anak kalau Ramadan sholat malam Ustaz. Sepanjang masa orang mukmin itu beribadah. Bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kata Aisyah, yadhkurullah fi kulli ahyani. Dalam semua kondisi ingat sama Allah Azza wa Jalla. Dan Allah sebutkan orang yang cerdas itu, alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban. Mereka adalah orang yang selalu mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi rebahan. Artinya semua kondisi dia ada zikrullah. Bukan hanya itu, mereka bertafakkur, dikasih akal. Mereka memikirkan kekuasaan Allah, penciptaan langit dan bumi ini. Sehingga semakin yakin bahwa Allah tidak menciptakan semuanya ini dengan sia-sia. Lalu dia berdoa, Maha Suci Engkau ya Allah, selamatkan aku dari api neraka. Sebagian kita ketika bertafakkur memikirkan dunia, yang dicari keuntungan dunia. Oh ini sangat menghasilkan sekali. Oh ini sangat bagus sekali. Tidak akan kau berpikir kalau engkau bakal.
Ahibati fillah, 10 awal Dzulhijjah yang ada di depan kita. Ada apa sih? Di sana ada banyak keutamaan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min ayyamin." Tidak ada hari-hari. Nggak ada. Ini nafi. Al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Nggak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya itu lebih dicintai Allah daripada beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Para sahabat langsung komen. Mereka tanya sama Nabi SAW. Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah pun tidak sebanding dengan beramal soleh di awal Dzulhijjah ini. Kata Nabi SAW, walal jihad fi sabilillah. Jihad pun tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Illa rajulun. Kecuali satu kondisi. Seorang kharaja bimalihi wa nafsi. Dia keluar dari rumahnya dengan harta dan jiwanya. Dia kendarai kudanya atau ontanya. Kemudian dia meninggal di jalan Allah dan dia gak balik lagi. Artinya kalau mujahidnya itu menang pulang ke rumahnya, beramal di 10 awal Dzulhijjah lebih mulia daripada jihad. Rawahul Bukhari. Tapi sayangnya kondisi kita yang sekarang di tanggal 29 Dzulhijjah kok kayaknya nggak ada apa-apa ya Ustaz. Kalau mau masuk Ramadan kita ngelihat selamat melaksanakan ibadah Ramadan. Di mana-mana ada peringatan, ada ajakan untuk mengisi Ramadan dengan ketaatan. Tapi 10 awal Dzulhijjah, wallahu alam, apa karena PPKM ya? Tapi nggak tahu, teman-teman ngelihat nggak di pinggir jalan gitu ya? Nggak ada kayaknya. Nah, kayaknya nggak ada jemaah. Maka sepertinya kita perlu mulai. Perlu mulai. Untuk mengingatkan orang, kita mau masuk ke 10 hari yang terindah sepanjang masa. Apakah 10 hari ini Ustaz lebih baik daripada 10 akhir Ramadan? Kalau melihat zahir hadis ini, iya. Nggak ada, Nabi menafikan, nggak ada. Sebagian ulama berusaha untuk menggabungkan bahwasanya 10 akhir Ramadan lebih utama malam harinya. Kalau ini siangnya yang lebih utama. Namun sebagian mengatakan enggak, Allah bersumpah walayalin asyar, demi 10 malam. Karena sejatinya siang itu ikut malamnya, malam itu ikut siang. Jadi benar-benar sesuatu yang diremehkan oleh manusia padahal sangat dicintai Allah Azza wa Jalla. Hadis Jabir bin Abdullah berbunyi afdalu ayyamid dunya. Hari-hari dunia yang paling mulia. Karena di 10 hari ini terkumpul semua ibadah-ibadah inti yang gak bisa berkumpul di 10 akhir Ramadan. Maka kalau kita bicara bagaimana kita menghidupkan 10 awal Dzulhijjah, ya bagaimana kau menghidupkan 10 akhir Ramadan, semua amal kebajikan yang kau kerjakan di sana, kerjakan di sini. Plus ada sesuatu yang tidak bisa kerjakan di sana. Melaksanakan ibadah haji. Berkurban. Nggak bisa di 10 akhir Ramadan. Ahibati fillah. Ketika para sahabat membandingkan dengan jihad. Sebagian kita mungkin ya ada gambaran bahwasanya jihad itu amalan yang paling mulia ya. Bagaimana seorang mujahid yang tewas. Diampuni dengan awal tetesan darah dia. Pernah ada seorang datang kepada Nabi SAW
Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dia mengatakan, dullani ala amalin ya'dilul jihad. Tunjukkan kepada aku sebuah amalan yang menandingi jihad. Apa kata Nabi SAW? La ajiduhu. Nggak ada. Nggak ada. Aku tidak mendapati amalan yang menandingi jihad. Lalu Nabi SAW berkata kepada orang ini agar dia berpikir. Ucapan Nabi, beliau tidak mendapatkan. Apakah benar nggak ada amalan yang menandingi jihad? Maka beliau mengatakan kepada orang ini sallallahu alaihi wasallam, hal tastati' idza kharajal mujahid an tadkhula masjidaka fataqum wa la taftur? Bisakah engkau, mampukah engkau ketika seorang mujahid, dia berkawan, satu kawannya berangkat jihad, dia ingin amalan yang sebanding dengan jihad, dia nggak berangkat jihad. Oke. Ketika mujahid itu keluar dari rumahnya, engkau masuk ke tempat sholatmu. Kemudian engkau sholat, nggak berhenti. Watasum wala tuftir, dan engkau terus puasa dan engkau tidak berbuka. Mungkinkah kalau mujahid itu berangkat 40 hari, 50 hari, kadang-kala 6 bulan, mampukah engkau melakukan ini? Apa kata orang ini? Waman yastati'u dzalik. Siapa yang mampu melakukan itu? Nggak ada. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan nggak ada amalan yang menandingi jihad. Dan ternyata beramal soleh di awal Dzulhijjah ini lebih baik dari jihad yang mujahidnya pulang. Kalau yang mujahidnya meninggal dunia, udah nggak bisa ditandingin lagi. Amalan yang pertama adalah melakukan ibadah haji atau umroh dan haji. Yang kita ya hari-hari ini nggak lagi mendengar rombongan jemaah haji dari Jember. Biasanya kita lihat rame-rame di atas. Rombongan jemaah haji dari Bandung. Nggak ada. Yang kita dengar hampir tiap hari adalah sirene ambulan atau mobil jenazah. Ada yang sakit lagi. Ada yang mati. Ini tahun kedua negeri kita, Indonesia yang kita cintai ini, tidak memberangkatkan jemaah haji. Karena pandemi. Tapi bukan berarti kita nggak bisa dapat pahala haji. Tetap bisa. Ada amalan-amalan nih. Nanti kita akan bicarakan. Yang bisa berangkat haji, berangkat haji. Kenapa? Karena pelaksanaan ibadah haji ini, ya bisa jadi dimulai dari sebelum Dzulhijjah. Mulai Dzulqa'dah orang udah berangkat. Karena bulan-bulan haji itu bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi pelaksanaannya di awal Dzulhijjah. Yang Rasul SAW mengatakan, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dari satu umrah ke umrah selanjutnya, itu adalah penghapusan dosa. Dan haji yang mabrur, tiada balasan yang pantas buat dia kecuali surga Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaum waladathu. Barang siapa yang berangkat haji, kemudian dia menjaga diri dari perbuatan dosa, dari ucapan nista, maka dia akan pulang seperti bayi yang baru lahir. Tapi kita nggak bisa berangkat haji. Insya Allah. Semoga kita berangkat haji semua. Semoga Allah mengangkat bala ini.
Dan untuk para wanita, haji ini lebih spesial lagi. Kalau jemaah laki-laki itu punya jihad fisabilillah, perempuan gimana? Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, naral jihad afdhalal amal. Afala nujahid." Kita melihat jihad ini amalan yang paling baik. Kita perempuan, apa nggak berangkat jihad aja? Kata Nabi SAW, lakunna, bagi kalian, ada yang lebih utama dari jihad. Apa? Hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Jihadun la qitala fi. Jihad tanpa ada peperangan. Haji. Maka niatkan untuk berangkat haji. Dan bagi yang mampu, jangan berpikir untuk urusan dunia, tapi berpikir bagaimana engkau punya rumah di surga Allah Azza wa Jalla. Amalan yang kedua, ingat amalannya semua amalannya. Kita hanya mengingatkan beberapa amalan yang perlu diseriusi. Amalan kedua adalah puasa. Ramadan kita puasa sebulan. Syawal 6 hari. Dzulqa'dah mungkin 3 hari. Dzulhijjah nih, Masya Allah. Berpuasa. Dan puasa ini amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadits qudsi mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan Adam, anak Adam itu milik dia. Perhitungannya udah jelas. Illa siyam. Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Atau illa saum. Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu milikku dan aku yang akan kasih balasan. Jadi kalau bicara hitungan berapa pahala puasa, nggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena orang ini yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum, dia meninggalkan syahwatnya untuk aku. Kemarin di Ramadan, semua orang puasa. Kuat biasanya. Tapi di saat-saat orang-orang gak puasa, kita puasa berat. Cuma. Oleh karena itu, salah satu pintu surga itu namanya Bab Ar-Rayyan. Babur Rayyan. Untuk siapa Babur Rayyan itu? Untuk yang puasa Ramadan. Semuanya puasa Ramadan. Namanya kewajiban. Bab Rayyan itu untuk orang-orang yang rajin berpuasa sunnah. Ini kesempatan buat kita. Untuk berpuasa sunnah. Di hari-hari yang paling mulia. Khususnya nanti tanggal 9. Jadi puasa itu mulai tanggal 1. Sampai ya tanggal 9. Tanggal 10 nggak boleh puasa. Sampai tanggal 9. Puncaknya itu tanggal 9. Kenapa? Karena Nabi SAW secara khusus menyampaikan fadilah puasa Arafah. Siyamu yaumi Arafah. Ahtasibu ala Allah an yukaffirah as-sanata allati qablaha wa as-sanata allati ba'dahu. As-sanata allati qablahu wa allati ba'dahu. Puasa hari Arafah itu aku berharap Allah mengampuni dosa tahun yang sebelumnya dan tahun yang sesudah. Puasa ini khusus buat yang tidak wukuf di Arafah. Jadi mereka yang di Arafah wukuf pada tanggal 9 itu, mereka berdoa di sana. Kita yang di sini puasa. Di sana mustajab doanya di padang Arafah di hari Arafah. Kita juga insya Allah dapat mustajabnya doa. Di hari Arafah dan kita sedang berpuasa. Bukankah orang yang puasa lisa'im da'watun mustajabah? Orang yang puasa punya doa yang mustajab. Apalagi doanya di hari Arafah. Dan puasanya di hari Arafah. Maka berusaha untuk puasa. Mungkin kita mendengar hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Aisyah mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah SAW sha'iman al-ashr." Aku nggak pernah ngelihat Nabi SAW puasa 10 hari awal Dzulhijjah sama sekali. Tapi Hafsah menyebutkan Nabi puasa. Terus gimana? Yang jelas
puasa ini ibadah yang terbuka. Kapan aja kita mau puasa selama tidak di hari yang terlarang, boleh kita puasa. Apalagi di hari-hari yang mulia. Kemudian penafian Aisyah, ini menunjukkan Aisyah nggak tahu. Hafsah menyebutkan Nabi puasa. Karena memang puasa ini bukan ibadah yang kelihatan. Ada gerakannya, nggak ada. Orang puasa ya udah nggak ada gerakannya. Nggak ngapa-ngapain dia. Sedangkan kita tahu Nabi SAW itu tidak selalu di rumahnya Aisyah. Kalau ini tanggal 9 hari umpamanya, Nabi ke rumahnya Aisyah hanya sekali. Bermalam ya, bermalam. Bermalam itu hanya sekali. Jadi kalau sore harinya biasanya Nabi SAW mampir ke rumah semua istrinya. Datang ke rumahnya Aisyah, Hafsah ya. Ngobrol sama mereka, tanya keperluan mereka. Lalu beliau yang paling akhir nginep di rumah istrinya. Jadi seperti itu. Yang mau puasa 9 hari, ahlan wa sahlan. Anak kayaknya Ustadz mau puasa 1 hari, let 1 hari. Pokoknya tanggal 1 puasa, karena tanggal 2 enggak. Tanggal 3 puasa, tanggal 4 enggak. Tanggal 5 puasa, tanggal 6 enggak. Tanggal 7 puasa, tanggal 8 enggak, tanggal 9 puasa. Jadi 5 hari. Enggak apa-apa. Tapi yang mau puasa langsung, ahlan wa sahlan. Ana mau ambil Senin Kemisnya Ustaz, plus Arafah. Tafadhol. Yang jelas, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, siyamuha mustahabbun istihbaban syadidan. Puasa di 10 hari awal Dzulhijjah ini dianjurkan dengan anjuran yang sangat keras sekali. Tapi sekali lagi, gak wajib. Kok gak puasa gak apa-apa. Karena yang wajib hanya puasa Ramadan atau kewajiban yang engkau wajibkan sendiri dengan nadar. Dan kalau bicara kondisi pandemi Ustaz. Gimana Ustaz? Kan kita suruh jaga imun. Ya betul. Jaga imun dan jaga iman. Karena tuh penyakit nggak akan pindah ke kita kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Mau orangnya sehat. Kalau Allah menakdirkan pindah-pindah. Maka perlu jaga iman. Orang yang sakit, nggak enak badannya, jangan puasa. Puasa Ramadan aja Allah mengatakan faman kana maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yang sedang sakit atau sedang dalam perjalanan ganti di hari-hari lainnya. Itu puasa Ramadan, apalagi puasa awal Dzulhijjah ini. Namun niatkan engkau akan puasa. Kalau sehat aku akan puasa. Dilipat gandakan, lebih baik dari jihad jamaah beramal soleh di awal Dzulhijjah ini. Kemudian yang ketiga, memperbanyak sholat. Sholat sunnah. Sholat wajib selesai. Kewajiban. Sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu itu sholatul lail. Sholat malam. Maka usahakan kita sholat malam walaupun sebelum tidur. Nasihat Nabi SAW kepada beberapa sahabat agar tidak tidur kecuali sholat witir. Witir itu bisa 11 rakaat, bisa 9 rakaat, bisa 7 rakaat, bisa 5 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 1 rakaat. Tapi di 10 awal Dzulhijjah, persiapkan kita sholat malam. Ba'dal isya langsung gak apa-apa sebelum tidur. Tapi kalau engkau bisa sepertiga malam akhir, itu lebih baik. Perbanyak sholat. Ditambah tadi orang cerdas itu mengatakan, loh ini kesempatan loh. Kesempatan nih. Kenapa? Aku kasih 1 dikasih ganti 10 gitu loh. Orang yang cerdas itu akan mencari tempat investasi yang gak bodoh. Yang benar-benar tidak ada unsur penipuan. Dan di 10 awal Dzulhijjah ini, kata Nabi SAW, as-salatu khairu maudhu'. Salat itu sebaik-baiknya ibadah yang diletakkan. Faman sya'a
Barang siapa yang ingin memperbanyak, tafadhol, yang ingin sedikit silahkan. Jadi ada sholat sunnah yang waktunya ditetapkan, ada sholat sunnah yang mutlak, silahkan kau perbanyak. Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala yang meriwayatkan hadis Ibnu Abbas tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah, dia disebutkan bahwasanya kalau sudah masuk 10 awal Dzulhijjah, ijtihadan hatta ma yakadu yaqdir alaih. Beliau bersungguh-sungguh beribadah, mampu seakan-akan dia melaksanakan. Atau nggak ada yang mampu mencontoh dia. Dan dia mengatakan, la tutfi'u surujakum layalil ashar. Jangan matikan lampu kalian di 10 awal Dzulhijjah. Ngapain? Ibadah. Dan kita tahu amalan sunnah ini dalam rangka meraih cinta Allah. Kalau yang wajib, oke, standar. Ada orang standar, imannya standar, yang wajib-wajib doang. Anak nggak mau berlebih-lebihan. Bukan, nggak boleh berlebih-lebihan kita itu. Tapi ingat, amalan itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi ketika orang mengamalkan yang sunnah, itu tidak dikatakan berlebih-lebihan. Dia nambah. Tambahan ini Masya Allah. Kata Nabi SAW, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Ini hambaku terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang anjuran-anjuran, bukan yang wajib, dengan yang sunnah-sunnah, hatta uhibbah. Sampai akhirnya aku mencintai dia. Itu sholat. Kemudian setelah bicara sholat, zikir. Zikir ini amalan yang paling ringan. Subhanallah ya. Zikir ini ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Ada zikir yang bebas. Bebas waktunya, bebas jumlahnya, bebas bacaannya. Tapi ada zikir yang muqayyad, yang terikat dengan waktu, dengan tempat, dengan kondisi, dengan jumlah, dan dengan lafal yang dibaca. Ada yang seperti itu. Di 10 awal Dzulhijjah ini, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hajj ayat 28. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Surat Al-Hajj ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Barakallahu fiikum. Subhanallah. Disebutkan oleh para mufassirin bahwa ayyam ma'lumat, hari-hari yang sudah diketahui, yang ditentukan itu ayyamul ashar. 10 awal Dzulhijjah ini. Dan kalau kita lihat, bicara zikir ini jamaah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Mu'ad bin Anas meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW. Dia bertanya, Ya Rasulullah, ayyul jihadi a'zamu ajr? Jihad yang seperti apa yang paling banyak pahalanya, paling besar pahalanya? Qala aktsaruhum lillahi dzikran. Yang paling banyak zikirnya buat Allah. Yang paling banyak tuh orang mengingat Allah Azza wa Jalla. Qala fa ayyus shaimina a'zamu ajran. Orang puasa seperti apa yang paling besar pahalanya? Aktsaruhum lillahi dzikran. Yang paling banyak zikirnya. Kemudian disebutkan sholat. Orang sholat seperti apa yang paling banyak pahalanya, paling besar pahalanya. Zakat juga seperti itu. Haji
Jemaah haji seperti apa yang paling banyak pahalanya? Sedekah juga kayak gitu. Dalam setiap pertanyaan itu jawaban Nabi satu. Aktsaruhum lillahi dzikron. Yang paling banyak zikirnya, yang paling banyak mengingat Allah, itu yang paling besar pahala. Oleh karena itu kalau kita ngelihat ya, orang yang berzikir ini subhanallah, borong semua pahala. Abu Bakar As-Siddiq bersama Umar yang menyimak hadis itu, Abu Bakar mengatakan kepada Umar, "Ya Aba Hafs, dhahaba dzakiruna bikulli khair." Orang yang mengingat Allah ini borong semua pahala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajal." Iya. Maka perbanyak zikir. Jemaah haji itu di mana-mana disuruh berzikir. Selesai dari Arafah, fa idza afattum min Arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum. Disuruh berzikir dari Arafah, berzikir. Kemudian selesai ibadah hajinya, pelaksanaan manasiknya udah selesai. Apa yang dilakukan jemaah haji? Duduk-duduk, santai, nggak ngapa-ngapain. Allah mengatakan, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Kalau selesai manasik haji kalian, ingat lagi sama Allah Azza wa Jalla. Yang banyak engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu mengingat orang tua kalian, nenek moyang kalian, atau lebih dahsyat. Jadi zikir mutlak, kita perbanyak zikir. Ada zikir khusus di 10 awal Dzulhijjah ini, yaitu takbir. Yang mungkin lebih dikenal takbiran ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Witir jumlahnya atau genap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, ma min ayyamin a'zamu indallah wala ahabbu ilaihil amalu fihinna min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, yang lebih dicintai oleh Allah beramal soleh di dalamnya daripada 10 hari awal Dzulhijjah ini. Fa'akthiru fihinna. Maka perbanyak nih. Di hari-hari itu at-tahlil, wat-takbir, wat-tahmid. Perbanyak. Membaca Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagaimana Abdullah bin Umar bin Khattab ya, yang meriwayatkan hadis ini. Hadis yang baru saja kita bacakan tuh hadis riwayat Abdullah bin Umar bin Khattab. Bagaimana sikap dia dapat hadis itu? Dia bersama Abu Hurairah di awal Dzulhijjah ini biasanya berangkat ke pasar, bertakbir dia. Bukan takbir keliling ya, tapi dia bertakbir. Mengingatkan orang-orang supaya orang ikut bertakbir. Dan akhirnya orang-orang yang mendengar takbirnya Abdullah bin Umar, mendengar takbirnya Abu Hurairah, mereka pada bertakbir. Ini dari awal Dzulhijjah. Berapa jumlahnya bebas, nggak ada ketentuan. Dibaca kapan? Selesai sholat wajib, selesai sholat sunnah, ketika di pasar, ketika kita di rumah kita, di ranjang kita, terus bertakbir. Ingat, nggak ada hari yang lebih mulia daripada hari-hari ini. Berkaitan dengan takbir yang selesai sholat, kadang-kala kita mendapatin orang selesai sholat fardu itu membaca takbir. Memang ada beberapa athar dari para sahabat ya, takbir selesai sholat itu mulai hari Arafah. Mulai tanggal 9 sampai akhir Ayyamut Tasyrik. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya dianjurkan bertakbir itu ketika melihat hewan ternak. Ketika melihat hewan ternak itu bertakbir. Kayak sekarang kita udah mulai bursa-bursa kambing ya, sapi kadang-kala yang memang disiapkan untuk kurban. Kita lihat kambing, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini setelah masuk awal Dzulhijjah. Sebagai bentuk kita mengingat Allah atas hewan ternak tuh yang Allah rizkikan kepada kita. Kemudian amalan selanjutnya memperbanyak sedekah ya. Apalagi di masa pandemi, di saat banyak orang susah ya. Ini para
ya kita semuanya lah. Ketahuilah bahwa menjaga imun kita itu salah satu caranya dengan sedekah. Nabi SAW mengatakan sana'iul ma'ruf. Perbuatan baik, membantu orang lain itu menyelamatkan dari afat, dari penyakit-penyakit, dari bala, musibah. Untuk tolak bala itu salah satunya dengan sedekah. Jadi jangan cuma mikir, oh beli vitamin ini, beli obat ini, beli masker yang bagus, beli hand sanitizer yang bagus. Banyak sedekah. Khususnya di masa-masa yang sulit. Agar Allah menyelamatkan kita dari semua petaka. Kemudian berkurban. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hajj ayat 34. Di surat Al-Hajj ayat 34. Nah, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. Artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Barakallahu fiikum. Nih, ingat yang ingin berkurban jangan berkurban untuk Nyai Roro Kidul. Jangan berkorban untuk lautan. Masih ada tradisi-tradisi di negeri kita yang dianggap kearifan lokal. Tapi ternyata tidak sejalan dengan syariat. Yang mau berkorban sekarang nih. Insya Allah masuk 10 awal Dzulhijjah, persiapkan diri. Tanggal 10, 11, 12 itu waktunya nyembelih. Dan kita lihat syariat Islam. Semuanya itu nggak ada yang kemudian kepalanya ditaruh di pojokan rumah. Kepalanya dilarungkan ke laut. Nggak ada, dimakan. Allah jadikan setiap umat ada syariat kurban. Agar kau menyebut nama Allah. Mencari keselamatan itu dari Allah. Allah yang menciptakan. Maka Allah katakan, fa'ilahukum ilahu wahid. Walahu asli. Serahkan diri kalian kepada Allah. Jadi ini masa untuk mencari keselamatan. Yang mungkin melihat hasil lautnya kurang, hasil buminya kurang, ini itu berkorban. Buktikan kalau kau cinta sama Allah Azza wa Jalla. Berkorban untuk Allah, dipotong, disembelih, dimakan. Disimpan sebagian gak masalah. Allah mengatakan kepada Nabi SAW, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Maka sholatlah dan berkorbanlah untuk Rabb. Sebagai bentuk syukur itu kita berkorban. Hibati fillah, insya Allah kambing kita nggak lebih mahal dari handphone kita. Kambing yang kita korbankan mungkin tidak lebih mahal daripada motor kita. Yang punya mobil, kayaknya mobilmu itu lebih mahal dari harga seekor sapi. Sapi berapa sih? Dapat 12 juta sapi. Dapat 14 juta sapi. Mobilmu berapa? 100 juta. 150 juta. Maka hendaklah kita berkorban sebagai bukti cinta. Nabi Ibrahim disuruh mengorbankan siapa? Putranya. Untuk membuktikan cinta. Maka buktikan cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengorbankan yang kita cintai. Ahibati fillah. Dan kalau beli hewan kurban, beli yang terbaik. Yang terindah. Sekali lagi, ini berkurban bukan sedekah. Kalau sedekah itu ya kita bisa beli daging, kita kasih ke masyarakat. Beli beras, kita bagikan ke masyarakat. Ini hari Jumat, nasi bungkus, bagi-bagi. Tapi ini memang mengucurkan darah untuk Allah.
Cari yang terbaik, cari yang termahal, yang terindah. Dan Allah tidak menerima darah dan daging. Yang diterima adalah ketakwaan kita. Lalu amalan apa aja? Kalau masuk awal Dzulhijjah, yang mungkin malam ini kalau memang hilal Dzulhijjah kelihatan, jangan lupa baca doa masuk. Yang melihat membaca doa Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Kemudian yang niat kurban, dia menahan diri tidak potong kuku. Yang mau potong kuku nih sebelum matahari terbenam, Wallahualam, kita nggak tahu, bisa jadi besok masih tanggal 30 ya. Tapi pokoknya sebelum masuk awal Dzulhijjah, potong kuku, rambutnya dipotong. Terus dijaga diri. Sampai kapan? Sampai nyembelih kurbannya. Abdullah bin Umar bin Khattab, kalau selesai potong kurbannya baru dia cukur. Kita yang nggak berangkat haji masih merasakan beberapa amalan jemaah haji di sini. Salah satunya tadi kita berkorban dan kita nahan diri. Kenapa nggak potong kukunya? Nanti kalau sudah potong kurban. Jadi ada larangan-larangan yang kita jagain sampai kita berkorban. Kemudian amalan lainnya membaca Al-Quranul Karim, mengkaji Al-Quran, beristighfar, berbakti kepada orang tua, silaturahim, ya, menebarkan salam, berbagi makanan, memperbaiki orang-orang yang bertikai, amar ma'ruf nahi mungkar, memuliakan tamu, berbuat baik sama tetangga. Kalau ada sesuatu yang ganggu di jalan, kita lebih semangat lagi gimana? Bersih-bersih ya. Kemudian berbuat baik kepada anak-anak yatim. Membesuk yang sakit. Mengantarkan jenazah. Mensolatin jenazah. Tapi di masa pandemi, ingat, hindarin kerumunan. Barakallahu fikum. Jadi tidak ada pengecualian. Amal apa yang kita lakukan? Semua amal soleh yang mampu kita lakukan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf atas keterlambatan memulai kajian tadi ya. Anda kembalikan ke moderator. Fadhal Ustaz, jazakumullah khair. Halo. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khair atas pemaparan yang begitu jelas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz bermanfaat untuk kita semuanya. Ustaz Afwan, di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi ada hampir mirip ya pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin Anda akan pilih salah satunya. Dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab langsung oleh pemaparan Ustadz ketika materi. Salah satu pertanyaannya dari Ukhti Farhatun Nazila. Assalamualaikum Ustadz. Afwan izin bertanya, untuk amalan terbaik di awal 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah salah satunya puasa. Ana puasa wajib masih setengah yang belum dikodok, boleh tidak? Ustadz, niatnya 2, yaitu niat puasa wajib kodok dan niat sunnah di bulan Dzulhijjah. Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan. Dan yang kedua mungkin Ustadz sekaligus, ini ada beberapa pertanyaan yang hampir mirip, pertanyaan dari beberapa akhwat kita yang sedang haid Ustadz. Ketika memasuki amalan 10 Dzulhijjah, apa yang harus dilakukan Ustadz? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Berkaitan dengan yang masih punya utang. Mana yang harus dia lakukan? Mengqadha puasanya atau puasa sunnah awal Dzulhijjah, atau menggabungkan niatnya qadha dan puasa sunnah. Jadi kalau menggabungkan nggak bisa, yang wajib digabung sama yang sunnah nggak bisa. Jadi imma engkau mengqadha atau engkau puasa sunnah. Tapi mana yang lebih utama? Kalau bicara mengqadha, memang kita dianjurkan untuk tidak menunda-nunda amal kebajikan. Idza asbahta fala tantadhiril masa. Kata Abdullah bin Umar, kalau engkau sedang pagi nggak usah nunggu sore. Kalau sore nggak usah nunggu besok pagi gitu loh. Segerakan amal soleh itu. Namun memang waktu mengqadha itu luas. Kapan waktu mengqadha puasa itu? Ya sejak Syawal sampai Sya'ban. Kita punya keluasan. Jadi kalau orang mengqadhanya itu, ana baru mengqadha bulan Sya'ban, apakah berdosa? Tidak berdosa. Ana baru mengqadha bulan Rajab, nggak apa-apa. Yang penting jangan masuk Ramadan masih punya utang. Ini yang tanpa uzur ya. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih utama, mengqadha atau
sunnah diniatkan. Anda lihat beberapa fatwa para ulama, sunnah. Mereka mengatakan gunakan untuk yang sunnah. Engkau mengqadha bisa di waktu yang lainnya. Supaya dapat fadilah. Fadilah apa? Fadilah masuk dari pintu rayyan. Karena kita mau perbanyak puasa sunnah. Kalau kita mengqadha, ya selesai, kita hanya puasa wajib, berarti puasa Ramadan sebenarnya. Yang sedang kita lakukan di awal Dzulhijjah ini. Jadi mungkin lebih utama engkau niatkan untuk mengqadha. Tapi bukan sekarang. Yang sekarang niatkan puasa sunnah. Sehingga mendapatkan keutamaan puasa sunnah itu sendiri. Adapun pertanyaan yang kedua. Bagaimana dengan wanita yang haid? Yang datang bulan? Ya, nggak boleh puasa. Bukan nggak bisa puasa, nggak boleh puasa dan nggak boleh sholat. Lah sholat malam wala puasa sunnah. Terus gimana? Jadilah engkau orang yang menjaga hati dari iri, dengki, dendam. Karena itu bisa dilakukan dalam semua kondisimu. Ini termasuk amalan mulia loh jemaah. Bagaimana cerita sahabat yang dikatakan penghuni surga gara-gara dia tidak menyimpan iri, dengki, dan dendam di dalam hatinya. Dan ini berat. Penghuni surga itu apa kata Nabi SAW? Kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Penghuni surga itu semua orang yang mahmul qalb, yang hatinya mahmum, dan lisannya jujur. Para sahabat bertanya, amma saduqul lisan fa'arafna. Saduqul lisan kita tahu, tapi mahmumul qalb itu seperti apa sih? Yang dikatakan orang yang mahmum, yang jantungnya mahmum. Kata Nabi SAW, huwa taqiyun naqi. Dia adalah orang yang bertakwa. Hati yang bertakwa. Yang bersih. La ghilla fihi wala baghya wala hasada wala ithma. Atau kama qala Nabi SAW. La ithma fi, gak ada dosa. Dosa hati ya. Kita banyak kan, kadang-kadang enggak, alhamdulillah, ana jauh dari dosa. Ada dosa di hati, kadang-kadang kita gak ngerasa. Ada dosa hati. Karena hati juga beramal. Hati juga berkata. Hatinya bersih dari dosa. Gak ada kezaliman di hatinya. Gak ada hasad. Dan tidak ada dendam. Maka jaga hati. Selain amalan-amalan lain ya. Yang bisa dilakukan oleh perempuan. Memasukkan kebahagiaan di diri saudaranya. Oh jamaah. Masya Allah ya. Amalan ini amalan ringan sebenarnya. Kadang-kala kawan kita ya. Dia bikin status umpamanya. Dia bikin kue sama kawan ini, aku lagi bikin kue. Umpamanya seperti itu. Resepnya kayak gini. Lalu kita kata Masya Allah barakallahu fi. Kayaknya enak banget ya. Seneng tuh orang itu. Tapi kalau komen kita. Aduh kayaknya kok kurang menyenangkan ya. Jadi sedih dia. Masukkan kebaikan. Kemudian bisa sedekah. Bisa mempersiapkan diri, membuat buka orang yang puasa. Kok kan gak puasa? Aku akan bikin buka untuk 100 orang yang puasa. Engkau dapat pahala puasa 100 orang. Bayangkan, Masya Allah. Jadi masih banyak pintu-pintu kebaikan buat perempuan yang datang bulan. Berzikir tanpa batasan, bertakbir juga terus-terusan. Itu masih bisa dilakukan dalam kondisi dia datang bulan. Hada wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Afwan bertanya, apakah boleh berkurban untuk yang sudah meninggal Ustaz? Na'am barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Masalah ini sering ditanyakan ya. Memang ada khilaf di antara para ulama tentang berkorban untuk yang sudah meninggal. Sebagian berpendapat nggak bisa kita mengorbankan orang yang sudah meninggal, udah selesai amalan dia. Sebagian berpendapat kalau orang itu tidak berwasiat ya nggak bisa kita berkorban untuk dia. Orang itu nggak wasiat, nggak ngomong nanti kalau aku mati korban ya buat anak ya. Karena nggak bisa mewakilkan orang sedangkan dia nggak mau korban ya gitu. Ini mungkin sebagian mazhab Syafi'i berpendapat seperti itu. Sebagaimana kita nggak bisa kita mengorbankan orang tua kita umpamanya. Anak beli kambing di sini nggak ngomong sama orang tua. Ini buat orang tua. Padahal masih hidup.
Jadi hendaklah yang ingin berkorban buat orang lain yang masih hidup, sampaikan kepada dia. Abah, ana beliin kambing ya, ana potong di sini ya. Seperti itu. Pendapat yang mungkin ketiga, diperbolehkan mengorbankan, berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Tapi tidak dianjurkan ya. Kalau kita ngelihat Rasul SAW nggak pernah berkorban buat Khadijah umpamanya. Padahal beliau cinta banget sama Khadijah. Beliau juga nggak berkorban buat putri-putrinya yang meninggal. Buat pamannya Hamzah yang meninggal dunia. Tidak ada riwayat yang ana ketahui yang menyebutkan bahwasanya Nabi berkorban. Namun memang bicara sodakoh, Nabi menyebutkan boleh sodakoh buat orang yang meninggal dunia. Jadi sebagian memasukkan ke bab itu sehingga diperbolehkan untuk berkorban buat yang meninggal dunia. Namun sebenarnya bisa kita ini buat para anak ya. Dia berkorban lah. Namanya dia korban satu sapi. Satu sapi buat 7 orang bisa. Tapi dia korban sendiri, namun dia masukkan orang tua yang meninggal dunia dalam pahalanya. Bukan dalam kepemilikan, tapi dalam pahala. Jadi diikut sertakan. Bukan ini sapi buat abah anak yang sudah meninggal dunia. Walaupun sekali lagi, sebenarnya ulama membolehkan hal itu, nggak apa-apa. Tapi yang lebih aman, engkau beli sapi, engkau kurban, engkau sendiri berkurban, tapi engkau memasukkan orang tua yang meninggal dunia dalam kurban tersebut. Artinya bukan dalam kepemilikan, tapi dalam pahalanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Ukhti Ratna. Assalamualaikum. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz, tim, dan kita kaum muslimin. Izin bertanya Ustadz, saya seorang istri yang sudah mempunyai kemampuan untuk haji. Akan tetapi suami masih saja takut berangkat dikarenakan sudah menyebar di lingkungan kalau ketika haji itu dibalas perbuatan selama ini. Mungkin khawatir karena di dosa masa lalu, jika di sana akan diberikan balasan. Apakah istri boleh berangkat dulu atau tetap menunggu suami? Dan bagaimana hukumnya menunda haji dikarenakan uang dipakai untuk membantu keuangan anak-anak? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiikum. Nah, mahibati fillah, bicara haji ini Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kewajiban haji itu untuk yang mampu berangkat ke sana. Jadi yang punya kemampuan. Dia wajib. Dia orang yang baligh, berakal, tentunya dia muslim. Kemudian dia orang merdeka dan dia punya kemampuan berangkat ke sana. Dia wajib. Bicara kemampuan, ya kemampuan untuk berangkat ke sana itu biaya. Untuk perjalanan, biaya. Untuk tempat tinggal, biaya untuk hidup, dan biaya untuk yang ditinggal. Kalau dia punya tanggung jawab, jangan berangkat haji, anak-anaknya terlantar di Indonesia. Baik, kalau seperti ditanyakan tadi, sudah mampu sebenarnya, tapi suami nggak mau berangkat karena takut. Alhamdulillah suami masih punya iman. Dia masih tahu bahwasanya Allah Azza wa Jalla melihat dia, mengawasin dia. Bicara balasan atas dosa kita, itu bukan di Mekah saja. Di negeri kita pun Allah balas. Jadi jangan orang berpikir, oh nanti kalau di Mekah aku dibalas. Allah Azza wa Jalla mengatakan, man ya'mal su'an yujzabi. Barang siapa berbuat dosa, Allah pasti balas. Jadi pembalasan itu bukan hanya di Mekah. Hanya saja memang kota Mekah ini kota yang suci, kota yang haram. Yang kalau niat jahat di Indonesia, kita niat jahat di negeri kita, terus kita nggak jadi, kita batalkan niat kita tersebut, ditulis pahala. Tapi di Mekah, waman yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudzikhu min adzabin alim. Yang ingin berbuat jahat, berbuat kezaliman di Mekah, baru ingin aja Allah sudah berikan azab. Ini mungkin kekhususan kota Mekah. Tapi untuk pembalasan dosa itu bukan cuma di Mekah. Dimanapun kita berada. Ketika ayat itu turun ya. Laisa bi amanikum wala amani ahli kitab man ya'mal su'an yujza bihi. Abu Bakar merasa berat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau setiap kali kita berbuat dosa dibalas sama Allah, kita binasa. Itu Abu Bakar. Gimana dengan orang-orang kayak kita? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, awatamurat, bukankah engkau sakit?
engkau merasa payah, merasa lelah, merasa gundah. Jadi semua itu pembalasan untuk dosa. Makanya orang kalau kena sakit ya, dia mungkin motornya rusak, mungkin tabrakan, mungkin ada gundah, ada kegalauan. Itu adalah dampak dari dosa kita dan itu penghapusan dosa. Jadi salah satu bentuk pembalasan itu ya bencana-bencana dan musibah yang kita rasakan di diri kita, di keluarga kita. Jadi sampaikan kepada suami, gak usah nunggu di sana. Allah Azza wa Jal itu melihat kita. Jangan kalau di Mekah takut, di sini sembarangan. Memang ada pemahaman seperti itu. Dia belum mau tobat. Maka sang istri ya perlu membujuk suami agar dia bertobat kepada Allah. Dan Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun. Dan kematian datang tanpa tahu umur dan waktu. Terus gimana kalau suami memang gak mau berangkat? Sedangkan istri sudah mampu. Jadi secara kemampuan dia mampu. Bicara mampunya wanita ini, sebagian ulama berpendapat kemampuan wanita itu ditambah satu, yaitu adanya mahram. Jadi syarat wajibnya wanita itu ketika ada mahram. Gak ada mahram berarti dia gak wajib. Ini kalau gak salah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Jadi syarat mahram itu untuk jadi syarat wajib. Tapi sebagian ulama enggak. Kalau dia memang sudah wajib dia berangkat. Terus gimana nggak ada mahram? Di sini mereka berpendapat sebagian kalau nggak ada mahram, ya dia perlu berangkat dengan jaminan keamanan. Ada teman-teman perempuan mungkin ya yang dapat mendampingi dia, mungkin travel perjalanannya yang aman. Ini sebagian berpendapat karena ini perjalanan wajib. Dia wajib berangkat gitu. Tapi kalau jalannya nggak aman, dia nggak merasa aman dengan kawan-kawannya, nggak wajib jadi buat dia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi lebih baik menunggu adanya mahram. Mahram itu nggak nunggu suami. Bisa jadi dia berangkat sama anaknya, bisa jadi dia berangkat sama pamannya atau siapa saja yang menjadi mahram buat dia tanpa suami. Gimana kalau suami tidak mengizinkan? Nggak perlu izin suami dalam kondisi seperti ini kalau suami melarang karena ini kewajiban. Ini menurut pendapat sebagian ulama sebagaimana sholat. Apakah perlu izin suami istri sholat? Enggak. Untuk kewajiban dia berangkat laksanakan kewajibannya walaupun suami tidak ridha. Dan seharusnya suami meridhoin karena itu kewajiban. Walaupun memang kalau mau nunggu sama suami artinya Anda insya Allah Ustaz akan menunggu sama suami, mungkin itu akan lebih baik buat dia sambil merayu suaminya. Ini kembali kepada pendapat haji ini apakah wajib secara langsung atau boleh ditunda. Yang mengatakan masih boleh ditunda asalkan dia niat, insya Allah lebih baik dia nunggu suaminya. Atau paling tidak nunggu mahramnya, jangan berangkat tanpa mahram. Adapun kalau tadi dikatakan bagaimana kalau uangnya dipakai untuk kebutuhan sekolah anak-anak. Ya jadi nggak mampu lagi dia. Awalnya mampu, kemudian uangnya dipakai jadi nggak mampu. Jadi kewajiban itu untuk yang mampu. Islam itu tidak memberatkan pengikutnya. Hada wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Pertanyaan berikutnya Ustaz terkait amalan yang perlu diperhatikan untuk orang-orang yang niat berkurban sejak tanggal 1 Dzulhijjah, dia tidak boleh memotong kuku, rambut dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau niat berkurban itu di tengah-tengah sebelum tanggal 10, misalkan tanggal 5 sudah ada niat karena baru ada uangnya. Apakah boleh Ustaz? Kemudian apakah boleh juga berkurban sebelum akikah? Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya jamaah. Jadi memang kalau orang itu belum punya niat. Karena memang gak punya fulus dia. Tanya, antum mau korban? Wallahu a'lam. Kalau punya rezeki mungkin kurban tapi gak tahu adalah. Akhirnya berarti dia gak ada yang mau dia korbankan. Niat juga, bicarakan niat. Kalau kemauan ada, tapi bicara finansial, dia wallahu a'lam. Maka dia boleh potong kuku. Karena belum pasti dia memiliki hewan kurban tersebut. Tapi kalau dia memang sudah ada uangnya, hanya pembeliannya itu nanti Anda mau beli kayaknya 2 hari sebelum Idul Adha. Soalnya repot kalau harus piara. Berarti dia sudah mau berkurban berarti.
Jadi dia memang wa arada ayyudahi, ada keinginan untuk berkurban, dia yang tidak boleh potong kuku dan potong rambut. Kalau mamanya dia nanti Ustaz baru tanggal 5 Ustaz, ya setelah dia tanggal 5 itu dia jangan potong kuku dan rambut sudah. Karena memang keinginan kurbannya itu ada ketika tanggal 5 Dzulhijjah. Maka jangan potong kuku dan rambut. Yang sebelumnya ya udah memang belum ada keinginan. Memang belum ada yang akan dikurbankan. Adapun pertanyaan yang kedua. Apa pertanyaan kedua? Berkurban Nah, sebelum akikah. Ya, bicara akikah, ingat akikah ini adalah kewajiban orang tua sebenarnya. Bukan kewajiban anak, kewajiban orang tua. Sehingga yang melaksanakan akikah itu seharusnya adalah yang berkewajiban. Bagaimana dengan anak? Anak mungkin yang lebih utama dia berikan kepada orang tua. Ayah ini ya aku beli kambing ya, ayah kok akikah buat anak gitu seperti itu. Itu akan lebih utama. Walaupun kalau dia akikah buat diri sendiri nggak ada masalah. Untuk melepaskan penggadean tadi. Bukankah Nabi SAW mengatakan kullu mauludin marhunun bi aqiqati. Semua yang dilahirkan itu tergadaikan dengan akikahnya hatta yu'aqqa anhu, sampai diakikahin. Bicara sampai diakikahin berarti siapa aja yang mengakikahin, pokoknya dia diakikahin. Bisa jadi pamannya yang mengakikahin, bisa jadi orang lain yang mengakikahin. Bisa jadi kakeknya yang mengakikahin, bisa jadi diri sendiri yang mengakikahin. Apakah boleh dia kurban sebelum akikah? Boleh sebenarnya. Karena memang bicara hukum akikah, pendapat yang lebih kuat dia sunnah yang dianjurkan bagi yang mampu. Bicara kurban, ada yang berpendapat wajib, ada yang mengatakan sunnah yang dianjurkan. Maka nggak ada masalah insya Allah engkau mau berkurban sebelum akikah. Dan waktu akikah ini jamaah, jangan ditabrak-tabrakin sama waktunya kurban. Kecuali memang anaknya lahir tanggal 3 Dzulhijjah. Berarti akikahnya tanggal 10 tuh. Gimana? Apakah dia boleh menggabungkan niat akikah sama kurban? Pendapat yang benar enggak. Akikah sendiri. Karena beda alasan. Kenapa dia akikah? Karena nih anak lahir. Kurban ini benar-benar ingin berkurban untuk Allah Azza wa Jalla. Maka kalau yang akikahnya bertepatan, ya udah mana yang dia pilih? Dia akikah, nggak ada masalah mamanya pada hari itu. Atau akikahnya bisa kan akikah ditunda Ustaz? Boleh akikah ditunda tanggal mamanya 14-nya atau tanggal berapapun dia mau akikah. Silahkan, yang jelas dia masih tergadaikan sampai disembelih akikahnya. Dan bicara kurban waktunya cuma 10, 11, 12, 13. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum, Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir dan terkait dengan wabah, Ustaz. Jadi ada 2 pertanyaan, mungkin Anda gabungkan saja. Bagaimana cara menata hati ketika dia harus bekerja, dia sebagai orang BUMN yang harus kerja, tetapi selalu ada terdengar bunyi sirine yang mungkin membuat rasa tidak tenang. Kemudian dari Abi Dastan, Afwan Ustaz, ini pertanyaannya titipan sepertinya sangat urgen. Jadi beberapa waktu yang lalu kedua orang tua salah seorang ukhti terpapar COVID. Nah, ukhti ini tidak mendapat izin dari suaminya untuk merawat kedua orang tuanya tersebut. Ketika isoman, ibu dari ukhti ini meninggal dan ayahnya agak kritis, tapi tetap isoman di rumah. Apakah yang harus dilakukan ukhti ini? Apakah tetap nurut perintah suami atau boleh merawat ayahnya? Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah. Ada 2 pertanyaan tadi. Yang pertama, suara sirene yang kadang-kala membuat imun langsung turun. Orang jadi khawatir ya, panik ya. Kita tahu bahwasanya semuanya itu sudah ditetapkan sama Allah. Rasulullah SAW mengatakan wa'alam annal ummata law ijtama'at. Ketahuilah, andai kata seluruh umat manusia bersatu padu untuk membahayakan dirimu, mereka tidak akan bisa membahayakan diri. Ingat, kalau 8 miliar manusia berkonspirasi untuk membahayakan diri antum, mereka tidak akan dapat membahayakan diri antum.
kecuali Allah yang mengizinkan, Allah yang menetapkan. Jadi seorang muslim itu jangan terlalu paranoid. Jangan panik. Apa yang dilakukan? Tawakal sama Allah. Jadi bicara tawakal ini mudah. Tapi buktinya engkau tawakal itu ketika engkau tidak panik. Ingat Rasulullah SAW. Ketika beliau istirahat di bawah pohon. Tahu-tahu ada orang Badui ambil pedangnya Nabi SAW. Dia mengatakan, Man yamna'uka minni ya Muhammad. Siapa yang dapat menyelamatkan kau dari aku? Dengan pedang terhunus kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Allah. Langsung orang ini gemetar lepas. Keyakinan bahwa saya semuanya hanya Allah yang bisa melakukannya sebenarnya. Nabi Musa alaihissalam. Lihat ya, kalau bicara yang namanya tawakal dari satu orang ke orang lain itu berbeda-beda. Tawakal ini sulit diukur karena nggak seperti sholat. Sholat 2 rakaat, 3 rakaat kelihatan waktunya bisa diukur. Tawakal ini amalan hati yang bisa diukur dengan bekasnya, dampaknya kepada diri kita. Ketika Fir'aun mengejar-ngejar Nabi Musa bersama pasukannya, akhirnya pagi hari sampai ke pantai. Di depan pantai, di belakang Fir'aun. Apa kata umatnya Nabi Musa? Qala ashabu Musa inna lamudraku. Mereka mengatakan habis kita sudah ini. Depan kita lautan, di belakang kita Fir'aun. Tapi apa kata Nabi Musa alaihissalam? Apakah beliau panik? Enggak. Beliau mengatakan kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Enggak mungkin mereka dapat menghabisin kita. Sesungguhnya bersamaku ada Robku yang akan memberikan petunjuk kepada kita. Maka ingat, orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi dia. Emangnya kita di rumah sendiri nggak bakal terpapar? Kalau Allah mau kirim tuh penyakit, nggak tahu dari mana. Bagaimana ada orang yang isoman di rumahnya, yang dia udah nggak kemana-mana di rumah saja, tahu-tahu satu keluarga terpapar. Ingat, la adwa. Kata Nabi SAW, nggak ada penyakit menular. Loh Ustaz, gimana nggak ada penyakit menular? Tapi realitanya, dan Nabi SAW juga menyebutkan kita disuruh menghindari orang yang punya penyakit menular, seperti kita lari dari singa. Ya betul. Tapi Nabi mengatakan la adwa, nggak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu kalau ada onta yang sakit, dikumpulin semua onta yang sehat ini jadi sakit juga. Apa kata Nabi SAW? Mengajak sahabat ini untuk berfikir, untuk menumbuhkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi mengatakan, siapa yang membuat sakit yang pertama? Siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan kepada Allah, yakin sama Allah, Allah akan cukupi dia. Selesai urusan. Tolong kuatkan, jangan sampai kita panik. Akhirnya imun kita jadi turun gitu loh. Dengar saudaranya mati, aduh COVID ya. Dia langsung lemes. Serahkan semua. Katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Qul. Nih, Allah memerintahkan kepada Nabi. Qul, katakan. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kita, tidak akan menimpa kita. Illa ma kataballahu lana. Kecuali yang Allah sudah tetapkan untuk kita. Ada hikmahnya di sana. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan orang beriman bertawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan kepada masker, bukan kepada hand sanitizer dia berserah diri, tapi kepada Allah Rabbul Alamin. Wa 'alallahi fatawakkal. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana kondisi istri yang dilarang sama suami? Ya, istri taat dan patuh sama suami. Taat dan patuh sama suami. Suami sebenarnya sayang. Dalam rangka tadi, ya supaya istri nggak terpapar, nggak sakit, mungkin ada anak-anak. Kecuali
orang tua nggak ada yang merawat. Artinya nyawa di sana kalau dibiarin mati lagi. Kita kalau ngelihat di dalam rumah itu ada kebakaran, ada orang di dalam. Apa tugas kita? Ya kita masuk tanpa izin orang tersebut demi menyelamatkan orang itu. Kalau memang kondisinya nggak ada yang merawat. Kalau enggak, alhamdulillah ada yang merawat Ustaz. Tapi anak kepinginlah merawat. Kalau anak kepingin merawat, padahal ibu alhamdulillah ada yang merawat di rumah. Ada orang-orang yang peduli sama dia. Maka anak rasa taat kepada suami lebih utama dalam kondisi seperti ini. Selama ibu ada yang merawat. Seperti yang kita lakukan jemaah. Ketika masuk rumah sakit ya. Nggak bisa masuk. Di ruang ICU udah nggak bisa masuk. Gitu. Siapa yang merawat? Ada orang. Tetap ada orang yang merawat. Berarti tugas kita udah selesai gitu. Kita doakan mungkin yang bisa kita lakukan kirim makanan, kirim itu. Tapi mungkin juga bisa membujuk suami. Ayolah datang ke sana kita pakai APD umpamanya ini itu. Agar orang tua terhibur. Kadang-kala yang dibutuhkan orang di rumah itu bukan vitamin. Tapi yang dibutuhkan adalah kehadiran anak-anaknya yang akan membuat imunitas orang tuanya semakin baik ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan Ustazana. Barakallahu fiikum, jazakumul khair Ustadina atas pemaparan dari awal sampai akhir tentang mendulang pahala di bulan Dzulhijjah. Pada ikhwan dan akhwat semuanya, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk bisa mengamalkan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Ustaduna kita, dan kita di akhir 10 Dzulhijjah atau di bulan Dzulhijjah ini mendapatkan panen pahala berupa ya pahala dari amalan-amalan yang akan kita laksanakan semuanya. Ikhwan dan akhwat semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi kami ucapkan kepada Ustaduna dan kepada seluruh antum dan antuna semuanya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.